Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang. Karena dengan ilmu pengetahuan, maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Ilmu pengetahuan berperan penting bagi manusia. Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Berikut adalah 4 kisah ulama yang bisa kita jadikan motivasi serta teladan karena semangatnya dalam memahami ilmu. Yang pertama, Imam Ibnu Aqil. Abu Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil atau yang lebih dikenal Imam Ibnu Aqil merupakan ulama besar dalam madhab Hanbali yang lahir pada tahun 431 Hijriah dan wafat di usia 50 tahun. Hampir keseluruhan hidupnya digunakan untuk membaca, menulis, dan menebarkan cahaya ilmu pengetahuan. Kecintaan ilmu yang Allah berikan kepada Imam Ibnu Aqil bahkan sudah tampak saat ia masih kecil. Sejak masih kecil, Ibnu Aqil dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun. Ia tidak suka bermain, melainkan senang belajar bersama dan berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar, Imam Ibnu Aqil berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya, diantaranya adalah Syekh Abu Bakar bin Bisron, Syekh Abu Ali bin Al-Walid, dan banyak lagi. Hari-hari Imam Ibnu Aqil dihabiskan untuk membaca, berpikir, merenung, meneliti, mengajar, dan menulis. Dalam kitab Zail atau Baqot Al-Hanabilah disebutkan pernyataan Imam Ibnu Aqil, "Aku tidak membiarkan hari-hariku berlalu secara sia-sia. Manakala aku sedang tidak mengajar atau berdiskusi atau membaca buku, aku memanfaatkan pikiranku untuk memikirkan sesuatu, dan itu aku lakukan sambil merebahkan tubuhku. Manakala aku menemukan sesuatu pengetahuan yang harus aku tulis, maka aku akan bangun." Terlalu cintanya beliau akan ilmu. Dalam kutipan lain juga diceritakan bahwa Imam Ibnu Aqil berusaha semaksimal mungkin menghemat waktunya untuk makan agar bisa membaca dan memikirkan isi kitab yang ia baca. Tidak heran di saat wafat Imam Ibnu Aqil tidak meninggalkan apa-apa selain kitab-kitab karyanya, dan salah satu kitab Imam Ibnu Aqil yang terkenal berjudul Al-Funun. Kitab yang konon terdiri dari 800 jilid ini menjadi kitab terpanjang di dunia yang menghimpun segala pengetahuan keislaman berupa tafsir, fikih, usul fikih, hadis, ilmu kalam, nahwu, bahasa, sastra, prosa dan puisi, sejarah, nasihat, kisah-kisah, dan lain-lain. Yang kedua, Syekh Ibnu Rusad Al-Hafidh merupakan seorang faqih madhab Maliki, ulama besar yang ahli usul fikih, ahli hadis, dan menulis beragam ilmu. Syekh Ibnu Rusad memperoleh ilmu dari ayahnya sehingga ia hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di luar kepala. Pada usia 35 tahun, Syekh Ibnu Rusad diangkat menjadi hakim agung seperti kakeknya yang juga merupakan hakim agung dan mufti besar. Jabatan ini merupakan jabatan paling tinggi yang pernah Syekh Ibnu Rusad jalani. Di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai hakim agung, Syekh Ibnu Rusad masih sempat menekuni bidang keilmuan yang lain di luar fikih, terutama filsafat. Dimanapun berada, ia selalu membaca buku atau menulis.
Dikisahkan sepanjang hidupnya Syekh Ibnu Rushd tidak pernah libur belajar kecuali 2 hari saja, yaitu ketika menikah dan ketika ayahnya meninggal dunia. Yang ketiga, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir dari keluarga seorang fakir yang soleh. Ayahnya merupakan pengrajin kain wol yang memiliki kecintaan terhadap ilmu dan ulama. Menjelang wafatnya, sang ayah menitipkan kedua anaknya, yaitu Imam Abu Hamid dan Imam Ahmad, kepada seorang ulama terkemuka di desanya, sambil berpesan, "Sungguh aku menyesal dulu tidak rajin belajar. Aku ingin kedua anakku tidak seperti aku." Imam Abu Hamid sedari kecil memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak lainnya pada masa itu. Hal ini memudahkannya menerima semua ilmu yang didapat dari sang guru karena kecerdasannya. Nama Imam Abu Hamid terkenal di pemerintahan pada masa itu. Imam Abu Hamid adalah ulama yang tak pernah puas dengan ilmu yang diperolehnya. Semakin ia memperoleh satu pengetahuan, maka akan dikejar untuk mengetahui akarnya. Sejak awal hidupnya, Imam Abu Hamid adalah pribadi yang kritis dan tak pernah merasa takut menghadapi segala penghalang. Imam Abu Hamid wafat di usia 55 tahun dengan meninggalkan karya sebanyak 457 kitab. Ia dipandang sebagai pembaharu abad ke-7 Hijriah. Imam Abu Hamid tidak tertandingi oleh siapapun dalam berdebat, berpikir, kelembutan hati, kecerdasan, dan karakter. Imam Abu Hamid meninggalkan karya-karya yang penting dan abadi sampai hari ini, terus dibaca di berbagai belahan dunia. Yang keempat, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lahir di Tanara, Serang, Banten, di tengah lingkungan dengan tradisi agama yang kuat. Sejak berusia 5 tahun, ia mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Syekh Nawawi mempelajari pengetahuan dasar bahasa Arab, Al-Quran, hadis, tauhid, dan fikih. Di usia 8 tahun, Syekh Nawawi berguru pada ulama terkenal di Banten saat itu, dan pada usia 15 tahun menunaikan ibadah haji di Mekah. Hingga akhirnya bermukim di bilangan Si'bi Ali, dekat Masjidil Haram. Di sana ia belajar dengan banyak ulama. Syekh Nawawi juga dikenal sebagai seorang ulama Indonesia yang diakui keulamaannya di dunia. Intelektualitasnya tidak diragukan lagi. Syekh Nawawi sangat produktif dalam menulis hingga karyanya mencapai ratusan judul lebih. Dapat dikatakan bahwa aktivitas harian Syekh Nawawi dijalani dari kamar ke Masjidil Haram. Bila sampai di kamar, ia langsung menulis hingga menjelang subuh. Syekh Nawawi hanya tidur sebentar manakala sudah lelah dan mengantuk. Selanjutnya, masih banyak kisah ulama-ulama yang bisa dijadikan contoh serta teladan bagi kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat.